Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa Khilafah News di mana berada, salam jumpa kembali bersama dengan saya Aziz Rahman di program 7 Juli 2022. Insya Allah beberapa menit ke depan kami akan menelaah berita paling menarik dan paling populer hari ini bersama narasumber yang dari sudut pandang Islam. Baiklah pemirsa, inilah kabar petang selengkapnya. Pemirsa, jadwal Idul Adha 1443 Hijriah antara Indonesia berbeda dengan Arab Saudi. Pemerintah Indonesia menetapkan Hijriah jatuh pada hari Jumat 1 Juli 2022 dan hari itu pada hari Ahad 10 Juli 2022. Sedangkan pemerintah Arab Saudi menetapkan 10 Zulhijjah 1443 Hijriah jatuh pada itu urusan agama Islam dan pembinaan syariah. Urais Kementerian Agama Adib menjelaskan perbedaan waktu itu di barat dan Asia. Waktu di Indonesia lebih cepat 4 jam, tetapi hilal justru mungkin terlihat di Arab Saudi karena terlihatnya di sebelah barat pada saat huruf Asyam, terang Adib hari Jumat 1 Juli yang lalu. Semakin ke arah barat dan bertambahnya waktu, maka posisi hilal akan semakin parah, kata dia. Letak geografis Arab Saudi berada di sebelah pada tanggal yang sama, posisi hilal di sana lebih tinggi. Nah pemirsa, mengapa perintah Indonesia berbeda dengan negara Arab Saudi? Apakah boleh terjadi 2 hari raya Idul Adha di tengah-tengah kaum muslimin? Dan manakah yang harus untuk penentuan hari raya Idul Adha, serta bagaimanakah penetapan hari raya Idul Adha berdasarkan teladan dari Nabi Muhammad SAW, seorang intelektual muslim. Beliau adalah Ustadz Fakih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bagaimana nih? Sehat-sehat? Putus ya ini. Oh begitu. Ini terdengar nih suara saya. Bisa bersua kembali. Ya, sekarang sudah terdengar. Tadi putus-putus. Ya. Oh ya, baik. Ini langsung saja nih, sebagaimana kita ketahui ya di pemberitaan bahwa pada bulan Zulhijjah 1443 atau tahun 2022 Masehi pada tahun ini kan Idul Adha antara pemerintah Indonesia dan juga pemerintah Arab Saudi ini ada perbedaan ini. Nah ini menurut jenengan ini kira-kira mengapa penetapan Hari Raya Idul Adha ini bisa berbeda begitu? Ya, jadi harusnya penetapan Idul Adha memang berdasarkan Ru'yatul Hilal. Tentu Ru'yatul Hilal di dalam hadis ternyata adalah berdasarkan dari penguasa Hijaz, Amir penguasa Mekah. Nah, ini berdasarkan hadis riwayat Abu Dawud. Jadi sesungguhnya Amir penguasa Mekah berkhutbah, kemudian dia berkata, Rasulullah telah berpesan kepada kita agar kita menjalankan manasik haji berdasarkan ru'yah. Lalu jika kita tidak melihat hilal dan ada 2 orang saksi yang adil dan yang menyaksikannya, maka kita akan menjalankan manasik haji berdasarkan kesaksian keduanya. Jadi kalau kita lihat hadisnya, isnadnya mutasil dan sahih. Jadi penetapan Idul Adha itu dari segi harinya. Hari itu hari apa? Ya, bukan dari segi jamnya berdasarkan ru'yatul penguasa Mekah. Maka kalau sudah ditetapkannya tanggal 1 dan kemudian kebetulan tahun ini hari Arafahnya yaitu tanggal 9 ya, tanggal 9 Zulhijjah itu bertepatan dengan 8 Juli. Itu hari Arafah dan wukuf Arafah di sana. Kemudian kaum muslimin yang tidak melakukan ibadah haji disunnahkan untuk berpuasa Arafah. Maka berarti keesokan harinya adalah 10 Zulhijjah.
yaitu bertepatan dengan tanggal 9 Juli. Nah, bagaimana kok terjadi perbedaan? Ya, jadi yang pertama tadi itu kalau berdasarkan Ru'yatul Hilal, mestinya di negeri manapun saja yang berada kelihatan, maka itu adalah hari tanggal 1 Zulhijjah yang sama. Apalagi kalau di dalam persoalan hari Idul Adha, itu kalau di dalam hadis, tadi berdasarkan hadis, rujukannya adalah Ru'yatul Hilal penguasa Mekah. Kalau hari ini penguasa Mekahnya Saudi Arabia, kan gitu. Berkaitan dengan pelaksanaan wukuf Arafah. Lah, sementara kenapa terjadi perbedaan di Indonesia? Karena ini sekarang bukan lagi berdasarkan dalil syar'i, tapi sebenarnya berdasarkan ikatan nation. Harusnya kalau sudah terlihat bulan dan itu sudah tanggal 1 Zulhijjah dan kemudian memang pelaksanaan ibadah wukuf Arafah itu tepat tanggal 8 Juli, sehingga tahun ini adalah Haji Akbar. Karena wukuf Arafahnya bertepatan dengan hari Jumat. Nah, kenapa di Indonesia berbeda? Karena Kementerian Agama itu mengambil Ru'yatul Hilal berdasarkan ingkar ru'yah, kesepakatan Menteri Agama se-ASEAN. Di mana kalau tidak sampai 6 derajat, ya di bawah 6 derajat, kemarin di Indonesia itu diperkirakan memang antara Sabang Merauke itu berkisar antara 3 sampai 4 derajat. Sehingga kalau toh kemudian terlihat bulan, karena pemerintah Kementerian Agama menggunakan ingkar ru'yah, maka tidak bisa diterima karena di bawah dari 6 derajat. Nah, itu perbedaannya. Nah, kemudian kalau Muhammadiyah, karena Muhammadiyah hisabnya selama itu sudah wujudul hilal, berapa derajat pun, 0, derajat pun, maka Muhammadiyah menetapkan tanggal 1 Zulhijjah itu jatuh hari kemarin tanggal 31 Juni, sehingga kemudian hari Idul Adhanya sama, yaitu 9 Juli 2022. Demikian. Ya, baik, Ustaz. Berarti ini Hari Raya Idul Adha ini tidak bisa dilepaskan begitu ya, kaitannya dengan ibadah haji begitu. Ya. Nah, kemudian jika ada perbedaan seperti ini, sebagai umat Islam, tentu kita yang dalil terkuat ini yang mana ini? Kita harus mengikuti yang mana ini? Bisa diberikan penjelasan dan sarannya ini, Ustaz. Ya, kalau tadi sudah saya sampaikan dalil-dalilnya bagi yang berbeda juga, maka tentunya kita harus mengambil dalil yang paling kuat. Kalau saya pribadi mengambil pendapat yang terkait dengan ibadah haji, dan tentu ru'yatul hilalnya adalah ru'yatul penguasa atau Amir Mekah berdasarkan hadis tadi itu. Karena itu juga terkait dengan pelaksanaan ibadah haji. Karena kalau wukuf Arafahnya itu tanggal 9 Zulhijjah, di situ bertepatan dengan 8 Juli, di mana saudara-saudara kita melakukan ibadah wukuf di Padang Arafah, maka yang lainnya kan disuanakan puasa Arafah, maka besoknya adalah sudah Idul Adha tanggal 10 Zulhijjah. Jadi kalau menurut saya ya mana pendapat yang paling kuat, nah itulah yang kita ambil. Tapi tidak perlu kemudian saling mengata-ngatain, karena ini adalah ada dalilnya ya. Selama kemudian ada dalil, kemudian ada nas sebagai rujukan, tidak perlu kemudian ngata-ngatain dan kesemana dan sebagaimana, karena ini adalah persoalan fikih. Tetapi memang alangkah indahnya, alangkah baiknya tadi itu ketika kaum muslimin memahami tentang kalau ada perbedaan mana yang paling kuat, ya itulah yang diambil. Dan itu semua tidak akan pernah terjadi kalau kemudian perbedaan ini tidak akan pernah terjadi kalau ada amrul imam yarfa'ul khilaf. Perintah seorang imam, seorang khalifah, Amirul Mukminin akan menyelesaikan terjadi perbedaan. Maka sejatinya sebenarnya tanggal 10 Hijjah yang bertepatan dengan tanggal 9 Juli 2022 adalah hari yang penuh dengan kebaikan dan keberkahan. Kenapa? Karena jutaan saudara kita berkumpul di Tanah Suci melakukan ibadah haji, dan pada saat kemudian hari Jumatnya wukuf Arafah, maka keesokan harinya itu adalah hari Idul Adha, dan semuanya kalau kemudian merujuk dengan pendapat yang kuat ini, insya Allah akan terjadi persatuan. Kenapa? Karena kan semuanya
seluruh dunia kan gitu melaksanakan Idul Adha yang sama hari ini. Kenapa tidak terjadi kesamaan dan perbedaan? Karena tadi sudah saya jelaskan. Dan itu semua itu akan hilang kalau memang di dalam diri kaum muslimin di negeri-negeri Islam itu tidak tercapik-capik dengan ikatan nation. Mereka disatukan dengan sebuah sistem Islam yang begitu luar biasa. Demikian. Ya, baik, Sat. Lantas pertanyaan berikutnya adalah jika memang kondisi kaum muslimin seperti ini sehingga kemudian menyebabkan hari raya di antara kaum muslimin ini terjadi perbedaan, kira-kira pelajaran apa yang bisa kita ambil ya di dalam peristiwa adanya perbedaan hari raya ini? Dan mungkin juga bisa dijelaskan ini sampai kapan begitu ya kita sebagai umat Islam berhari raya harinya berbeda. Ini mohon penjelasan ini, Ustaz. Kalau saya melihat sebenarnya beberapa tahun yang lalu tidak terjadi perbedaan gitu kan. Oleh karena itu di sini pentingnya terus mengedukasi masyarakat, menyadarkan bahwa sesungguhnya pelaksanaan ibadah haji, Idul Adha itu mempersatukan umat ini. Di Padang Arafah, Mina, di Muzdalifah, di depan Ka'bah antara Safa dan Marwah, jutaan muslim dari berbagai penjuru dunia berkumpul. Mereka tidak lagi melihat ras, agama, meras bangsanya kan. Mereka disatukan, mereka berasal dari ragam suku bangsa, warna kulit dan bahasa. Mereka bersatu, mereka menyatu mempersembahkan ketaatan total kepada Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah haji. Maka termasuk tadi pelaksanaan ibadah haji dan Idul Adha ini adalah momen untuk menyadarkan umat, untuk mempersatukan umat Islam ini. Di tempat lain seperti kita misalnya, miliatan kaum muslimin itu juga berkumpul bersama merayakan Idul Adha. Kenapa? Karena kalau Jumatnya itu sudah wukuf Arafah, maka besok Sabtunya adalah merayakan Idul Adha. Mereka menunaikan sholat Id, lalu berkorban, memandangkan kalimat takbir hingga hari tasik dan sebagainya. Maka sebenarnya momen pelaksanaan ibadah haji dan Idul Adha itu adalah momen untuk mempersatukan kaum muslimin. Kemudian pertanyaannya, kapan ini bisa terjadi? Sebenarnya ini semua tidak akan pernah terjadi perbedaan. Kalau kemudian tadi saya katakan ada kaidah amrul imam yarfa'ul khilaf. Perintah seorang imam, seorang amirul mukminin dalam hal ini adalah khalifah, maka itu akan menyelesaikan perbedaan. Maka disinilah kesempatan bagi kita semua untuk menyadarkan kaum muslimin. Untuk terus berusaha sekuat tenaga mengadakan sebuah sistem Islam di seluruh dunia di mana dipimpin oleh seorang khalifah yang bisa mempersatukan kaum muslimin. Anda bisa bayangkan ini, betapa dahsyatnya kekuatan umat ini jika bila mereka bersatu. Adalah 1,9 miliar di dunia ini umat Islam. Tentu dengan ragam potensi, dengan keunggulan sumber daya alam mereka. Andai kaum muslimin di seluruh dunia dapat bersatu, pasti mereka akan menjadi umat yang disegani oleh berbagai bangsa di seluruh dunia. Mereka menjadi kekuatan yang menentukan arah dunia. Mereka akan mampu menciptakan tatanan kehidupan manusia yang berkeadilan dan beradab. Bukan seperti kondisi saat ini. Kita dikuasai oleh peradaban barat yang kapitalistik. Kita dipecah-pecah dengan ikatan nasionalisme. Maka termasuk terjadi perbedaan ini sebenarnya yang paling mempengaruhi itu adalah bukan karena perbedaan ada dalil syar'inya, tetapi karena faktor nasionalis tadi itu. Sehingga Anda bisa bayangkan satu negara yang kemudian secara matlak ya secara astronomi hampir sama bisa jadi berbeda ketika melaksanakan hari raya Idul Adha. Harusnya menurut saya sih harusnya itu bisa satu seluruh dunia. Maka disitulah pentingnya tadi saya mengatakan kaidah usul tadi amrul imam yarfa'ul khilaf. Perintah seorang imam itu akan menyelesaikan perbedaan termasuk di dalam Idul Adha. Demikian. Ya, baik, Sat. Sebagaimana mungkin jenengan juga pernah menjelaskan ya, mungkin di dalam suatu forum di Kabar Petang pada edisi sebelumnya. Nah, ini
kan Islam sendiri kan juga rahmatan lil alamin ya. Lantas kemudian ketika kaum muslimin ini dengan kondisi sekarang Idul Adha-nya saja ini berbeda, ini apakah umat Islam ini mampu mewujudkan rahmatan lil alamin yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau seperti apa ini? Bisa dijelaskan ini, Ustaz? Jadi disitulah perlu edukasi di tengah-tengah masyarakat. Jangan kemudian gara-gara persoalan ini kemudian kita jadi permusuhan. Tidak. Maka justru pentingnya melakukan edukasi, melakukan dakwah. Karena ini jadi hal yang penting gitu. Bukan kemudian saling kemudian menyalahkan. Maka disinilah perlu edukasi tentang keterikatan kepada hukum syara, keterikatan pada dalil. Dan tinggal nanti persoalannya dalam hukum syara itu adalah kuatul dalil. Dalil mana yang paling kuat? Sekali lagi saya tadi mengatakan disinilah pentingnya seorang imam. Ya, amrul imam yang fa'ul khilaf tadi itu. Maka disinilah persatuan hakiki ini tadi yang saya sebutkan itu baru terlaksana manakala umat ini berada dalam satu naungan institusi politik, yaitu pemerintahan Islam global seluruh dunia. Itulah yang kemudian disebut dengan khilafah Islamiyah. Maka dengan khilafah itulah hilanglah segala perbedaan yang menyebabkan umat terpenjara dalam batas-batas kebangsaan ini, dalam batas-batas nation, warna kulit, bahasa. Pertanyaannya sederhana, kenapa ketika kita melakukan ibadah haji, kita bisa tanggalkan itu semua kan? Suku bangsa, ras bangsa, mereka menyembah yang sama ya, mereka melakukan wukuf Arafah yang sama. Itu pelajaran haji itu adalah pelajaran yang luar biasa. Itulah hakikatnya persatuan kaum muslimin harus terjadi. Nah, persatuan hakiki ini baru akan terlaksana tadi saya katakan manakala umat ini berada dalam satu naungan institusi pemerintahan Islam global. Itulah yang kemudian disebut dengan khilafah Islamiyah. Dan khilafah itu adalah ajaran Islam. Jangan kemudian dipelintir macam-macam. Tentu umat Islam harus menyadari dan inilah harus dilakukan edukasi dakwah terus-menerus. Kemudian jangan dituduh macam-macam. Maka dengan hilangnya institusi khilafah Islamiyah ini, maka hilanglah tadi. Ketika khilafah itu tidak ada, maka persatuan tidak terjadi. Oleh karena itu, saya tadi mengatakan dengan khilafah, maka hilanglah segala perbedaan yang menyebabkan umat terpenjara tadi. Di dalam batas-batas nation, dalam batas-batas kebangsaan, warna kulit dan bahasa. Maka di dalam khilafah Islamiyah, kaum muslimin sedunia akan melebur menjadi umat yang satu. Sebagaimana dia melakukan ibadah haji tadi yang saya katakan. Dan khilafah tadi nanti akan memelihara umat untuk tidak terpecah belah. Tidak saling menyerang. Mereka justru akan saling tolong-menolong. Hari ini gara-gara perbedaan yang ikhtilaf, misalnya persoalan fikih itu kemudian mengklaim benar sendiri, itu jadi masalah nanti. Justru dengan keberadaan institusi pemerintahan Islam yang global tadi itu akan saling tolong-menolong, saling melindungi saudaranya, saling membela kehormatan agama. Tidak ada sejengkal tanah pun yang akan dijajah oleh pihak asing. Mari kita lihat dalam sejarah bagaimana Palestina tetap terjaga dari tangan kotor dan keji Zionis Israel selama ada khilafah saat itu. Ya, ketika utusan Yahudi Theodor Herzl merayu Khalifah Sultan Abdul Hamid II dengan menawarkan uang sebanyak 20 juta lira agar melepas Palestina. Sultan Abdul Hamid II dengan tegas menolak. Aku tidak bisa melepaskan wilayah ini. Meskipun hanya sejengkal, sebab tanah tersebut bukan milikku, melainkan milik umat Islam. Mereka telah berjihad untuk mendapatkan tanah ini, menyirami tanah tersebut dengan darahnya. Karena itu hendaklah kaum Yahudi menyimpan kembali jutaan uang mereka. Andai khilafah ini runtuh, suatu hari nanti silakan kaum Yahudi mengambil tanah Palestina secara gratis. Namun selama aku masih hidup, maka tertusuknya badanku dengan pisau akan lebih ringan daripada aku melihat Palestina terlepas dari khilafah. Itu hal yang tidak mungkin terjadi. Sungguh aku tidak bisa menyetujui lepasnya anggota tubuh kami, sedangkan kami masih dalam keadaan hidup. Nah, itu bagaimana pernyataan Sultan Abdul Hamid II? Palestina baru bisa dijajah oleh Zionis Israel setelah Inggris melalui kaki tangannya seorang Yahudi bernama Mustafa Kemal Atatürk meruntuhkan khilafah Islamiyah terakhir di Turki. Jadi
Dengan demikian teman-teman sekalian, persatuan dan keutuhan negeri-negeri Islam hanya bisa terwujud bila khilafah Islamiyah tegak. Tanpa khilafah, kesatuan umat hanyalah angan-angan kosong. Maka inilah perlu kita terus mengedukasi masyarakat dengan melakukan dakwah yang terus-menerus demi kelangsungan hidup Islam. Ya. Ya baik Ustaz, ini terakhir Ustaz, jika haji ini bisa mempersatukan kita ya ketika kita beribadah di tanah suci ya sebagai umat Islam, lantas kemudian kira-kira apa ini yang bisa menyatukan kita umat Islam di dalam aspek atau perkara yang lain, misalkan politik, ekonomi, penentuan awal akhir Ramadan ataupun Zulhijjah, ini harusnya seperti apa ini umat Islam nih? Mohon penjelasannya. Ya, tadi sudah saya sampaikan. Persatuan hakiki itu baru terlaksana ketika umat Islam dalam naungan sebuah institusi politik pemerintahan Islam global. Dan itulah khilafah Islamiyah. Maka dengan khilafah Islamiyah, maka akan terjadi kesatuan umat Islam yang hakiki tadi itu. Di dalam persoalan politik, ekonomi, apalagi hanya persoalan penentuan Idul Adha dan Idul Fitri. Maka disinilah kemudian pentingnya kenapa kaum muslimin harus terus-menerus dibangun kesadarannya untuk kembali melangsungkan kehidupan Islam. Dan itu tidak ada lain dengan tegaknya syariat Islam. Dan syariat Islam itu tidak akan pernah tegak tanpa adanya daulah khilafah Islamiyah. Dengan cara itulah nanti Islam rahmatan lil alamin itu benar-benar akan bisa dirasakan oleh seluruh umat manusia. Tidak hanya umat muslim, tetapi seluruh umat manusia. Bahkan hewan pun merasakan bagaimana rahmatan lil alamin. Ada satu kisah yang menarik. Pada saat itu di jalanan Kufah, itu jalanannya rusak. Dan tergelincirlah keledai atau kuda yang kemudian mengakibatkan dia masuk sungai dan kemudian dia meninggal. Dan pada saat itulah kemudian terdengar sampai di telinga Khalifah Umar ibn Khattab. Maka Khalifah Umar ibn Khattab marah. Kemudian memberhentikan gubernur Kufah saat itu. Dan kemudian dia menangis karena dia takut bagaimana pertanggungjawaban dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala gara-gara jalan yang rusak itu mengakibatkan meninggalnya keledai atau kuda. Itu menunjukkan bahwa ketika Islam itu diterapkan aspek hidup dan kehidupan, dan itu tidak ada lain kecuali dengan tegaknya sistem Islam, itu akan benar-benar rahmatan lil alamin itu terjadi. Tidak hanya melindungi umat Islam, tapi juga melindungi manusia, bahkan hewan tadi itu. Demikian. Baik, Mas Allah, ini penjelasan yang luar biasa ini. Syukran wa jazakumullahu khairan kasiran kepada Ustaz Dr. Fakih yang memberikan pencerahan, dan terima kasih juga telah hadir di Kabar Petang pada edisi kali ini. Insya Allah nanti kita ketemu lagi di lain waktu dan juga di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz Fakih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa, demikianlah Kabar Petang pada edisi kali ini. Semoga Anda mendapatkan banyak manfaat dari acara kami. Jangan lupa saksikan kami besok di jam dan channel yang sama. Dan jangan lupa juga like, comment, share, subscribe, serta klik tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan update terbaru dari Khilafah News. Karena hanya disinilah Anda akan mendapatkan informasi aktual, terpopuler, dan tentunya dari sudut pandang Islam. Akhirnya saya Azizur Rahman beserta seluruh kru yang bertugas undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.